pagi untuk sekalian. Shalom, shalom, haleluya. Hari kota. Sebentar kita akan masuk dalam perjumpaan kita. Yang di rumah saya bersiap hatimu yang menonton pada streaming YouTube. Siapa setiap hati kita di pagi hari ini. Sebentar kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kanan kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan sampai detik ini penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan kami, setiap pelanggaran kami Tuhan. Karena secara manusia kami tidak mampu, tetapi Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap penyembahan kami di dalam tangan-Mu. Beri kami semua di tempat ini roh pujian dan penyembahan, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau secara leluasa. Kami mempercayakan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan Yesus, awal, pertengahan, hingga akhir. Yang dalam nama Tuhan Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersembah Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang kuasa, Kau yang termulia dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Ku sembah Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Katakan Kau berkati hidupku, Kau berkati
hadirat Tuhan di tempat ini. Nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Syarabah Siria Galabaya Huralabah kami tinggikan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami berserah, kami berserah karena Engkau Yesus yang selalu ada di pihak kami. Oh, Kau tempat pertemuan, Kau tempat pertemuan bagi setiap kami Yesus. Kau batukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau terus datang menyembah memuji nama Tuhan. Kami tidak sampai di sini saja. Kami mau terus memuliakan nama kami ini. Karena Engkau Allah yang luar biasa baik, sangat baik dan luar biasa baik. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Semua siap puji Tuhan. Semua siap puji Tuhan. Haleluya. Yo. Kita mau katakan Yesus sudah siap. Semua. Hidup di dalam
Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Dia telah memberikanku telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengerjakannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan adalah kewajibanku sebagai seorang murid Yesus, ditandai tunduk kepada pemimpinku yang kelihatan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Hamba sudah ada tengah kita. Siapa setiap hatimu untuk sama-sama belajar firman Tuhan di pagi hari ini.
Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih buat sore hari ini. Berkati buat setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, berkati hati dan pikiran mereka. Ketika firman ditabur, maka firman itu akan menjadi kekuatan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Bertemu kembali dengan kami dari JKI IHK Kota dalam ibadah raya online, ibadah raya kedua yang diadakan pada pukul 17 WIB pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan dengan judul tema firman yang saya bagikan pada sore hari ini adalah berkat indah saat memilih jalan Tuhan. Berkat indah saat memilih jalan Tuhan. Sesuatunya indah berkatnya ketika kita memilih jalan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Ulangan 28 ayat 1 sampai yang ke-14. Ulangan 28 ayat 1 sampai yang ke-14 saya bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2 dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak menerima pinjaman. Ayat 13 katakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Yang percaya katakan amin. Bahkan Ulangan 13 ayat 4 mencatat Bapak Ibu sekalian, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau tahu sejak manusia diciptakan, iblis berusaha untuk menipu manusia agar jatuh ke dalam dosa dan kehilangan berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Hal itu berlangsung terus hingga sampai sekarang. Dan kita tidak tahu, dan dia tidak akan berhenti hingga waktunya si iblis itu habis, lenyap dari muka bumi ini. Banyak sekali cara yang dapat digunakan oleh iblis untuk bisa mengecoh kehidupan kita. Banyak segala cara yang digunakan oleh iblis untuk bisa
mengecoh dan menikmati segala apa yang ada di dalam diri kita dan memberikan harta yang berlimpah kepada kita, memberikan kenyamanan, memberikan posisi jabatan yang tertentu, pengakuan orang banyak dan banyak lagi tawaran yang bisa membuat kita berkompromi dengan dosa. Bapak Ibu sekalian, iblis itu menawarkan jalan pintas kepada kita. Iblis itu memberikan jalan pintas kepada kita. Dan pada akhirnya kita bisa terjerat dengan perangkap yang membawa kita ke dalam maut. Tapi kita percaya kalau Tuhan tidak akan pernah melakukan seperti yang apa iblis lakukan kepada kita. Mungkin pada proses pertamanya mengikut Tuhan itu sangat berat sekali, tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika engkau mengikut Tuhan, sesuatu akan indah pada waktunya. Tetapi ketika kita berkompromi dengan iblis, saya pastikan di awal-awal kita mungkin akan menikmati segala kemewahan, menikmati jabatan yang indah, menikmati segala sesuatu yang kita inginkan, tapi saya pastikan tidak akan pernah indah pada waktunya. Yang percaya, katakan amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu adalah Allah yang kita sembah, bukan Tuhan yang tidak sanggup membuat kita diberkati, bukan Tuhan yang tidak sanggup membuat hidup kita menjadi orang yang diberkati dengan kelimpahan, baik secara rohani, baik secara itu jasmani. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memberikan semua berkat surgawi kepada kita. Yang percaya, katakan amin. Jika kita memilih untuk mencari jalan pintas atas masalah atau kemauan yang kita percaya, supaya kita cepat kaya, supaya kita cepat dapat jabatan, supaya kita cepat lepas dari kesusahan, supaya kita bisa menghalalkan segala cara yang kotor di hadapan Tuhan, maka percayalah kita akan kehilangan rencana yang indah yang Tuhan sediakan kepada kita. Percayalah engkau akan kehilangan rencana yang indah pada waktunya yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Sayang sekali Bapak Ibu sekalian, ketika rencana-rencana Tuhan yang sudah Tuhan sediakan kepada kita, kita hanya untuk menikmati kenikmatan sesaat, tapi berujung kepada maut. Awalnya mungkin kita nggak menyadari, awalnya kita tidak menyadari bahwa semua yang kita terima itu adalah siasat iblis untuk bisa menjerat kita, sehingga pada akhirnya kita mengalami kehilangan berkat daripada Tuhan. Seperti firman kita yang mau bagikan hari ini adalah sesuatu yang indah pada waktunya, berkat itu akan hilang seperti terhempas. Karena apa? Kenikmatan sesaat yang kita terima karena kita berkompromi dengan iblis, karena kita berkompromi dengan dunia. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam nama Tuhan, kita akan belajar bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak kehilangan rencana Tuhan yang indah. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita akan belajar bagaimana caranya, bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak kehilangan rencana Tuhan yang indah pada waktunya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar Tuhan Allahmu harus kamu ikutin, kamu harus takut dan taat akan Dia. Yang percaya, katakan amin. Yang pertama poinnya adalah Tuhan Allah kita harus kita ikuti dan kita harus takut dan taat kepada Dia. Dari awal kita harus menentukan sikap dan pilihan Bapak Ibu sekalian bahwa kita memilih untuk mengikut Tuhan. Dari awal kita harus menentukan sikap kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus menentukan pilihan bahwa saya harus mengikut Tuhan. Dan jika sudah menentukan sikap dari awal, maka iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi dalam hidup kita. Ketika kita sudah menentukan sikap kita dari awal, saya harus mengikut Tuhan 100%, saya harus mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saya percaya, saya yakin iblis tidak akan melakukan apa-apa dalam hidup kita. Tentukan sikap kita bahwa perkataan bahwa kita mengikuti Yesus, deklarasikan kepada semua iblis, deklarasikan kepada semua dunia bahwa kita memilih jalan Tuhan dan akui Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian, mari kita jauhi dosa dan jangan berkompromi dengan dosa.
Tidak ada yang disebut kebohongan untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian. Dosa kecil tetaplah dosa. Pilihan kita adalah menentukan jalan hidup kita. Respon kita adalah menentukan masa depan kita. Pilihan akan jalan Tuhan akan membawa kita kepada rencana damai sejahtera Allah yang percaya. Katakan amin. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau tidak kehilangan rencana Tuhan dalam hidup kita supaya indah pada waktunya, yang pertama adalah Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, dan kita harus takut dan taat akan Dia yang percaya. Katakan amin. Poin yang kedua Bapak Ibu sekalian saya mau bagikan adalah kita harus berpegang pada perintahnya Tuhan. Suaranya harus kita dengarkan. Poin yang kedua, ketika kita mau indah pada waktunya dan mendapatkan yang besar daripada Tuhan, yang kedua adalah kita harus berpegang pada perintah Tuhan dan suaranya harus kita dengarkan. Yang percaya, katakan amin. Iblis itu Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah berhenti. Iblis itu gak akan pernah berhenti mempengaruhi hati dan pikiran kita dengan segala hal-hal negatif. Jika hidup kita tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi sasaran empuk iblis. Penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita tidak memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, percayalah iblis akan memberikan pikiran-pikiran negatif yang bisa mempengaruhi hidup kita, sehingga hidup kita menjadi sasaran empuk buat iblis. Mari baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Dengarkan dan lakukan apa yang kita baca. Begitu firman Tuhan akan mendominasi dalam hidup kita, sehingga ketika tipu muslihat iblis dapat dipatahkan oleh kuasa firman Tuhan. Ketika firman Tuhan penuh dalam hidup kita, ketika firman Tuhan mendominasi dalam hidup kita, tipu muslihat iblis, hal-hal negatif yang masuk dalam diri kita akan tidak dapat mengalahkan hidup kita. Karena apa? Kuasa firman Tuhan lebih besar daripada segalanya. Yang percaya, katakan amin. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita harus berpegang teguh pada perintahnya dan dengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang percaya, katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak kehilangan rencana Tuhan dan sesuatunya itu akan indah pada waktunya. Yang ketiga, kepada Tuhan kita harus berbakti. Kepada Tuhan kita harus berbakti. Ibadah kita Bapak Ibu sekalian ini tidak terbatas kepada kebaktian yang diadakan di gereja saja. Ibadah bisa kita lakukan seperti pola hidup kita. Kita berdoa di rumah, kita membaca firman Tuhan di rumah, kita menyembah Tuhan di rumah. Pola hidup, pola ibadah yang kita bangun adalah pola yang tidak harus beribadah terus, tidak harus datang ke gereja. Saya beribadah, kalau saya nggak ke gereja berarti saya nggak bisa ibadah. Kita bisa ibadah di rumah, kita juga bisa ibadah di gereja, tapi lebih baik kita datang ke gereja. Tapi kalau kita tidak punya waktu datang ke gereja, mari kita beribadah dalam rumah. Apalagi dalam masa-masa pandemi sekarang, banyak gereja-gereja tidak melakukan ibadah tatap muka dengan jemaat, sehingga kita melakukan ibadah di rumah. Ketika kita menjalani hari-hari kita dengan langkah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, percayalah engkau mengandalkan Tuhan Yesus dan memutuskan satu hal tindakan, maka senantiasa Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah berkompromi dengan dosa lagi. Kenapa? Kita membawa Yesus dalam langkah hidup kita. Kenapa? Setiap saat kita melangkah kemana saja, setiap saat kita berada di mana saja, setiap saat kita sedang duduk di mana saja, kita sedang berbisnis dengan siapa saja yang percaya kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan dilibatkan dalam segalanya. Itulah yang disebut dengan ibadah sejati kita. Yang percaya, katakan amin. Yang keempat, yang saya membagikan, poin keempat adalah, yang keempat itu adalah ibadah yang berbakti kepada Tuhan itu adalah ibadah yang sejati yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita tidak berkompromi dengan dosa, ketika hal-hal negatif tidak ada dalam diri kita, percayalah Allah yang kita sembah
adalah Allah yang memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Sesuatu yang indah akan Tuhan berikan kepada kita. Di Ulangan 13:4 dikatakan, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan bertaut. Artinya Bapak Ibu sekalian, miliki hati yang terfokus, miliki hati yang memiliki rencana selalu dekat dengan Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dahsyat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang dalam surga. Berkati Tuhan Yesus setiap jemaat yang mendengarkan siaran online kami hari ini, sore hari ini. Berkati mereka dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati keluarga mereka, berkati bisnis mereka, berkati keuangan mereka. Berkati juga Tuhan Yesus jemaat-jemaat yang mengalami sakit hari ini. Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah bebaskan mereka, dan Tuhan senantiasa menjaga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang dalam surga. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari Bapak Ibu sekalian angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Allah memberkati saat engkau masuk, Allah memberkati saat engkau keluar. Allah memberkati usahamu, Allah memberkati pendidikanmu, Allah memberkati keuanganmu, Allah memberkati keluarga besarmu. Senantiasa Allah mengangkat engkau terus naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan dianggap menjadi orang-orang kepunyaan Allah, orang-orang kepemilikan Allah, dan namamu disebut dengan orang-orang yang diberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga, terimalah berkat daripada Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan nyata dalam hidup.